Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary dari kampus 2 Surade, Prodi PGSD kelas 1C. Di sini saya akan mempresentasikan resume materi dari landasan filsafat pendidikan. Pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan yang sekaligus membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Landasan pendidikan merupakan salah satu kajian yang dikembangkan dan berkaitan dengan dunia pendidikan. Adapun cakupan landasan pendidikan adalah landasan hukum, landasan filsafat, landasan sejarah, landasan sosial budaya, dan landasan psikologi dan landasan ekonomi. Filsafat ialah hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam tentang sesuatu sampai ke akar-akarnya. Sesuatu dapat berarti terbatas dan dapat pula berarti tidak terbatas. Filsafat membahas segala sesuatu yang ada di alam ini yang sering dikatakan dengan filsafat umum. Sementara itu, filsafat yang terbatas ialah filsafat ilmu, filsafat pendidikan, filsafat seni, filsafat agama, dan sebagainya. Pengertian pendidikan menurut Kneller, Piasiswoyo 1995-25 mengatakan pendidikan dapat dipandang dalam arti luas dan dalam arti proses. Dalam arti luas, pendidikan menunjuk pada sesuatu tindakan atau pengalaman yang mempunyai pengaruh berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pikiran atau main, watak atau kemampuan fisik individu. Pendidikan dalam pengertian ini berlangsung terus seumur hidup. Pengertian filsafat pendidikan. Banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai filsafat pendidikan. Menurut Randall Karen, Pia Camblis 2009 324 mengatakan bahwa filsafat pendidikan adalah penerapan serangkaian keyakinan filsafati dalam praktik pendidikan. Menurut Kneller 1971-24 juga mengatakan bahwa filsafat pendidikan bersandar pada filsafat umum atau filsafat formal. Artinya, masalah-masalah pendidikan juga merupakan bagian dari cara berpikir filsafat umum. Filsafat bersifat preskriptif, artinya filsafat pendidikan mengkhususkan tujuan-tujuannya, yaitu digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Filsafat pendidikan bersifat analitik, tatkala filsafat pendidikan berupaya menjelaskan pertanyaan-pertanyaan spekulatif dan preskriptif, menguji rasionalitas ide-ide pendidikan, baik konsistensinya dengan ide-ide atau lainnya, maupun cara-cara yang berkaitan dengan adanya distorsi pemikiran. Konsep-konsep pendidikan diuji secara kritis, demikian pula dikaji juga apakah konsep-konsep tersebut memadai ataukah tidak ketika berhadapan dengan fakta yang berbeda, yang menghubungkan dengan berbagai istilah-istilah yang dapat digunakan dalam lapangan pendidikan, seperti kebebasan, penyesuaian, pertumbuhan, pengalaman, kebutuhan, dan pengetahuan. 3 landasan utama filsafat pendidikan. Yang pertama, landasan ontologis pendidikan. Landasan ontologis atau sering juga disebut landasan metafisik merupakan landasan filsafat yang menunjuk pada keberadaan atau substansi sesuatu. Misalnya, pendidikan secara ilmiah ditunjukkan untuk mensistematika konsep-konsep dan praktik pendidikan yang telah dikaji secara metodologis menjadi suatu bentuk pengetahuan tersendiri dan yang disebut ilmu pendidikan. Menurut Kneller 1971-26 mengatakan bahwa metafisika merupakan cabang filsafat yang bersifat spekulatif, membahas hakikat kenyataan terdalam. Metafisika mencari jawaban atas persoalan mendasar. Yang kedua, landasan epistemologis pendidikan. Epistemologis adalah cabang filsafat yang disebut juga teori mengetahui dan pengetahuan. Etimologis sangat penting bagi para pendidik. Menurut Akin Pelu 1988-211 mengatakan bahwa
Area kajian epistemologi ada di relevansinya dengan pendidikan, khususnya untuk kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Epistemologis membahas konsep dasar dan sangat umum dari proses mengetahui, sehingga erat kaitannya dengan metode pengajarannya dan pembelajaran. Sebagai contoh, seorang yang berpaham idealisme berperang pada keyakinan bahwa proses mengetahui atau proses kognitif sesungguhnya adalah proses memanggil kembali ide-ide yang ada dan bersifat laten dan dalam pikiran manusia. Metode pembelajaran yang tepat adalah dialog Socrates. Yang ketiga, landasan aksiologis pendidikan. Aksiologis merupakan cabang filsafat yang membahas teori-teori nilai dan berusaha menggambarkan apa yang dinamakan dengan kebaikan dan perilaku yang baik. Bagian dari aksiologi adalah etika dan estetika. Etika menunjuk pada kajian filsafati tentang nilai-nilai moral dan perilaku manusia. Estetika berkaitan dengan kajian nilai-nilai keindahan dan seni. Secara tidak langsung, landasan aksiologis pendidikan tercermin di dalam perumusan tujuan pendidikan. Tatkala orang merancang pendidikan, maka ia harus memulainya dengan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan pendidikan berdasarkan oleh nilai-nilai yang diyakini yang berusaha untuk diwujudkan di tindakan nyata. Menurut Thomas Armstrong 2006.239 mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mendukung, mendorong, dan memfasilitasi pendidikan subjek didik sebagai manusia yang utuh atau whole human being. Landasan aksiologis ilmu pendidikan adalah konsep nilai yang diyakini yang dijadikan landasan dasar dalam teori dan praktik pendidikan. Sekian presentasi resume materi yang saya kerjakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.